Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhkir wa tazkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasal tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalata 'alal khair ibtiga wajillahi wa marratihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Fathul Ilah sampai pada pembahasan tatimmah. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimmah, penyempurna atau penutup dari pasal tentang keutamaan ilmu. Yajibu 'alin nisa'i yata'allamna ma yahtajna ilaihi min babil haid ka ghairihi. Wajib bagi para wanita untuk mempelajari segala perkara yang dibutuhkan olehnya, seperti misalkan bab tentang haid dan yang lainnya. Apakah itu tentang istihadah, tentang nifas, dan segala yang terkait dengan kewajiban agamanya. Fa in kana zawjuha aliman, maka jika ia memiliki suami yang alim, yang berilmu, lazimahu ta'limuha, maka wajib bagi sang suami untuk mengajarnya. Wajib bagi suami untuk memberitahunya. Wajib bagi suami untuk mendidiknya agar si istri ini faham, agar istrinya faham tentang perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara yang harus diketahui di dalam pelajaran agamanya. Wa illa, kalau misalkan sang suami tidak berilmu, ya, tidak memiliki kemampuan untuk mendidik istrinya, falahal khuruju li ta'allumi ma lazimaha ta'allumuhu ainan. Maka boleh bagi sang istri untuk keluar rumah, untuk mempelajari, untuk mengaji apa yang wajib ain baginya, ya, apa yang wajib dipelajari secara langsung olehnya. Bal wa yahrumu man'uha, bahkan sang suami haram melarang istrinya untuk mengaji, ya, haram jika suami tidak mampu untuk mengajar istrinya tentang ilmu agama yang fardu ain, tidak mampu mengajar istrinya ilmu tentang sholat, tidak mampu mengajar istrinya ilmu tentang haid, maka haram bagi suami melarang istrinya untuk mengaji ke tempat lain. Illa an yas'ala wa yukhbiraha wa huwa thiqah, ya, kecuali jika ia bertanya kemudian memberitahu kepada istrinya di mana dia dalam keadaan adalah orang yang terpercaya. Walaisa lahal khuruj ila majlis zikrin wa ta'allumin ghairi wajibin ainin illa biridahu. Dan tentunya sang istri tidak wajib, ya, dan tidak boleh keluar ke majlis zikir, ke majlis taklim yang di situ mempelajari ilmu yang tidak wajib dipelajari kecuali dengan ridho daripada sang suami. Ya, jadi tentunya ada batasan-batasan ketika sang istri keluar rumah untuk menuntut ilmu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalqallahu ahadun bi dzambin a'zama min jahalati ahlihi. Tidaklah seseorang bertemu dengan Allah Ta'ala membawa satu dosa yang lebih besar daripada kejahilan keluarganya, daripada kejahilan istrinya. Maka ketika seorang suami, ya, dari hadis ini, ya, ketika seorang suami membiarkan istrinya dalam keadaan jahil, ya, tidak faham tentang agamanya, tidak mengerti tentang sholat, puasa, tentang haid, tentang ilmu agamanya, maka sang suami ini, ya, nanti di hari kiamat akan bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan membawa dosa yang paling besar. Na'udzubillah subhana'udzubillah. Wa qala al-Imam al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu fil Ihya,
Berkata Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yuqalu, dikatakan, inna awwala ma yata'allaqu birrajul yaumal qiyamati ahluhu wa waladuhu. Sesungguhnya yang pertama kali akan bergantung kepada seseorang nanti di hari kiamat adalah keluarganya dan anaknya. Istri dan anaknya nanti akan bergantung nanti di hari kiamat kepada ayahnya, kepada suaminya. Fayuqifunahu baina yadayillahi ta'ala, maka mereka semua dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak dan istrinya itu nanti dihadapkan di hadapan Allah. Fayaquluna, mereka semua akan berkata tuh, anak dan istri kita tuh, keluarga kita akan berkata, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabb kami, khudh lana bihaqqina minhu. Ambillah, tolong, mohon ambil hak kami dari dia. Fa innahu ma 'allamana ma najhalu, karena sesungguhnya dia dulu di dunia tidak mengajarkan kami sesuatu yang kami tidak ngerti. Dia tidak mengajarkan kami sesuatu ilmu yang kami tidak faham. Dia membiarkan kami dalam kejahilan. Dia membiarkan kami di dalam kebodohan. Ambillah ya Allah, ambillah hak kami pada dia. Wa kana yut'imuna al-haram, dulu dia di dunia memberi kami makan makanan yang haram, membawa rizki ke rumah dalam keadaan rizki yang haram. Wa nahnu la na'lamu, dalam keadaan kami nggak tahu rizki yang dibawa oleh suami saya ternyata dari yang haram, diberikan makan kepada anak semua dalam keadaan makan makanan yang haram. Nauzubillah. Fa yaqtasullahu lahum minhu, maka Allah Subhanahu wa taala langsung menghukum orang tersebut, ya, mengambil, ya, kisos, ya, mengambil hak anak dan istrinya itu dari orang tersebut. Nauzubillah subhanallahi. Wa qala al-Imam Al-Ghazali rahimallahu taala aidan, dan al-Imam Al-Ghazali taala juga berkata, wa alam, ketahuilah, annal ilma wal ibadata jauharani, bahwasanya ilmu dan ibadah itu adalah dua permata yang berharga. Li ajlihima kana kullu ma tara wa tasma', karena keduanya lah, karena ilmu dan ibadah, setiap apa yang kamu lihat, setiap apa yang kamu dengar, min tasnifil musannifin, dari karangan orang-orang yang ulama-ulama yang menyusun karangan kitabnya, wa ta'limil muta'allimin, dan dari pelajaran pengajaran ulama, orang-orang yang mengajar, wa wa'zil wa'izin, nasihat orang-orang ulama-ulama yang memberi nasihat, wa nazarin nazirin, dan pandangan orang-orang yang memandang, bal li ajlihi ma unzilatil kutub, bahkan karena keduanya lah, karena ilmu dan ibadah, diturunkannya kitab-kitab suci, wa ursilatir rusul, diutusnya para rasul, bal li ajlihi ma khuliqatil samawati wal ard, bahkan karena keduanya, karena ilmu dan ibadah, diciptakan langit dan bumi, wa ma fihi, dan segala isinya. Fata'ammal, renungkanlah, ayataini min kitabillahi ta'ala, dua ayat dari kitab Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an. Ihdahuma qauluhu, yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Talaq ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menciptakan 7 lapis langit dan juga bumi. Allah ciptakan seperti itu juga. Yatanazzalul amru bainahun, berlaku perintah Allah Subhanahu wa taala pada langit dan bumi. Lita'alamu, agar kalian semua tahu, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa saya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ilmunya Allah taala meliputi segala sesuatu. Wa kafa bihadil ayah dalilan ala syarafil ilmi. Cukup ayat ini menunjukkan dalil yang sangat jelas tentang keutamaan ilmu. La siyama ilmi tauhid, terutama ilmu tauhid. Wasaniyah, ayat yang kedua, qaulullah taala, firman Allah taala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, di surah At-Tur ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia
melainkan untuk beribadah padaku, untuk mereka menghambakan diri padaku. Wa kafa bihadhil ayah dalilan ala syarafil ibadah. Cukup dengan ayat ini di surah At-Tur ayat 56 ini menunjukkan betapa mulianya ibadah. Waluzumil iqbali alaihi, dan melazimkan menghadap kepada Allah Ta'ala, menghambakan diri pada Allah Ta'ala dengan ibadah. Fa'azim bi amraini humal maqsud min khalqillahi ta'ala. Alangkah besarnya, alangkah agungnya dua perkara ini, yaitu ilmu dan ibadah yang ditujukan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fahaqqun lil abdi alla yashtagila illa bihima. Maka harus berhak bagi seorang hamba untuk tidak menyibukkan diri kecuali untuk keduanya, yaitu ilmu dan ibadah. Wala yanzura illa fihima, dan tidak memandang kecuali pada keduanya, ilmu dan ibadah. Wa'lam, ketahuilah, annama siwahuma minal ulum, bahwasanya selain dari keduanya, selain ilmu dan ibadah, ya, berupa ilmu-ilmu, la khaira fihi, tidak ada kebaikannya, wala hasila tahtahu, dan tidak ada hasilnya setelah di bawahnya. Fa idza alimta zalika, maka apabila kamu mengetahui hal itu, fa'lam, ketahuilah, annal ilma asyraful jawharaini wa afdaluhuma, bahwasanya ilmu adalah permata dari dua permata yang paling mulia dan yang paling utama, paling afdal. Wa ma'azalika, disertai hal itu, fala budda minal ilmi minal amal bihi. Fala budda ma'al ilmi minal amal bihi. Maka harus ilmu itu harus disertai dengan amal. Wa illa, kalau tidak, ya, kalau misalkan ilmu tanpa diamalkan, kana haba'an mansura, maka ilmu itu menjadi debu, bagaikan debu yang berterbangan. Fa innal ilma bimanzilati syajarah, karena sesungguhnya ilmu itu kedudukannya seperti pohon. Wal ibadata bimanzilati samarah, ibadah kedudukannya seperti buahnya. Wasyarafu lisyajarah, kemuliaan untuk pohon. Idhiyal asal, karena itu adalah merupakan asalnya. Walakinnal intifa'a, akan tetapi manfaat, innama yahsulu bisamaratiha, didapatkan dengan buahnya. Faidan, kalau karena itu, la budda an yakuna laka min kilal amrayni hazzun wa nasibun, harus bagimu memiliki dua perkara itu, bagian, ya, dari dua perkara itu. Bal la budda lil abdi min arba'ati asya, bahkan bagi seorang hamba harus memiliki 4 perkara. Al ilmi wal amali wal ikhlas wal khauf. 1 ilmu, 2 amal, 3 ikhlas, 4 al khauf. Fa ya'lamu tariqa awalan, maka ia dengan ilmu harus tahu dulu jalannya. Yang pertama. Wa illa, kalau tidak, bahwa ama, maka dia menjadi buta. Sumaya amalu bi ilmi sanian. Yang kedua, ya, dengan ilmunya itu dia mengamalkan ilmunya. Wa illa bahwa mahjub. Ya, kalau tidak diamalkan ilmunya, maka dia menjadi orang yang mahjub, yang terhalang. Sumaya khulisul amal salasan. Yang ketiga, dia mengikhlaskan amalnya. Wa illa fahuwa magbun. Kalau dia tidak ikhlas dalam beramal, maka dia menjadi orang yang tertipu. Summa la yazalu yakhafu wa yahdharu minal afat. Kemudian yang keempat, dia terus-menerus dalam keadaan takut pada Allah, menghindarkan diri dari segala penyakit-penyakit amal, menjauhkan diri dari segala penyakit-penyakit hati. Wa illa, kalau tidak ada rasa khauf, tidak ada rasa takut dalam jiwanya, bahwa magrur, maka dia adalah orang yang tertipu. Fa innal a'mala bil khawatim, karena sesungguhnya amalan itu tergantung kepada penutupnya. Wa ma yadri bima yukhtamu lahu, dia tidak tahu dengan apa akan ditutup akhir hayatnya, apakah husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kita berharap agar menjadi akhir hayat kita husnul khatimah. Khatamallahu lana bil husna, semoga Allah menutup akhir hayat kita dengan penuh kebaikan. Wa nas'aluhu sal yakin, kita mohon kepada Allah kebaikan, baiknya, keyakinan yang terbaik. Wassabati fid din, kita mohon pada Allah ketetapan di dalam agama kita, dikuatkan akidah kita, iman Islam kita. Lana walikafatil muslimin, bagi kita dan juga seluruh kaum muslimin. Innahu arhamur rahimin, sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat dan barakah fid din wa dunyal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.